Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang bertata sepanjang segala masa. Berikan kami hikmat, marifat, mengerti kebenaran firman-Mu, dan bantu kami menjadi pelaku yang aktif, dan saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes. Pasal yang ke-10, ayat yang ke-35. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. If we call them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Nah, komentar Yesus di sini merupakan rujukan penting bagi kesempurnaan firman Tuhan dan taktik penggunaan metode para pengkritiknya sendiri. Ya, Yesus terancam dirajam dengan batu atas tuduhan penistaan agama ketika dituntut oleh massa untuk mengulang pernyataannya. I'm the light of the world, I and my Father are one, ditambahkannya dengan itu. Yesus melangkah lebih jauh ya, dan menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Itu tertulis dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 31 di mana dia mengatakan aku dan Bapa satu. I and my Father are one. Kesetaraan. Sekarang Yesus menggunakan teknik yang sudah tidak asing lagi bagi para pemimpin agama ini. Ahli Taurat dan orang Farisi sering berdebat tentang kitab suci dengan menggunakan taktik retorika dan argumen yang berbelit-belit, berdalih kalau menurut saya. Yesus menggunakan salah satu dari taktik tersebut dalam perjumpaan ini. Nah, untuk membenarkan klaim mereka bahwa Yesus harus dianggap sebagai penghujat karena mengatakan bahwa dia satu dengan Allah Bapa, dalam pembelaannya Yesus merujuk kepada Mazmur 82. Kita bahas yang lalu sepintas tentang Mazmur 82 ayat 6. Nah, dalam bagian itu firman Tuhan sendiri merujuk kepada manusia dengan menggunakan kata harfiah yang sama seperti digunakan untuk Allah sendiri. Elohim, E-nya huruf kecil. Allah, huruf kecil A-nya. Nah, bagian-bagian perjanjian lama lainnya menggunakan kata yang sama dalam konteks hukum. Keluaran 21 ayat 6, Keluaran 22 ayat 8. Nah, Allah huruf kecil di sana atau Elohim, E huruf kecil di sana, memberikan gambaran tentang orang yang ditunjuk ya dan diberikan kuasa untuk mengadili. Jadi hakim bagi manusia. Nah, Allah huruf kecil itu menggambarkan hakim yang harus mengadili dengan adil. Nah, maksud Yesus bukanlah bahwa manusia itu lahir, tidak sama sekali, tetapi bahwa mereka yang dimampukan secara ilahi untuk melaksanakan kehendak Allah dalam bentuk puisi disebut sebagai Allah huruf kecil dalam kitab suci. Nah, saat tanggapan ini berlanjut, Yesus akan menunjukkan bahwa apa yang telah dikerjakannya telah dibuktikan oleh bukti supranatural yang kuat melalui mujizat yang terjadi. Hubungan ini tidak hilang dari pikiran semua orang. Ya, yang lain telah sampai pada kesimpulan yang sama. Ada tuh dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes 10 ayat 19 sampai 21, ya. Klaimnya akan kebenaran jauh lebih kuat daripada klaim siapapun. Pekerjaannya, mujizat-mujizatnya harus menjadi bukti mutlak bahwa Allah mengutusnya. Dengan demikian, tuduhan penghujatan terhadap Yesus dalam kasus ini
Tidak cukup. Tidak dapat dibuktikan. Karena pada waktu dia berkata, akulah terang dunia. I am the light of the world. Orang yang lahir buta dicelekkan. Jadi perkataannya ini dibuktikan dengan tindakan melakukan mujizat. Orang yang lahir buta dapat dicelekkan, dapat melihat. Nah, dia berbicara juga lebih lanjut tentang sesuatu yang ilahi. Karena mujizat adalah tanda, dan tanda harus diartikan. Orang yang lahir buta tidak pernah melihat terangnya matahari sama sekali, dicelikkan dan dapat melihat. Dia berbicara tentang orang yang lahir dalam keadaan buta rohani, dapat dicelikkan sehingga dapat melihat sang terang dunia, Yesus Kristus. Orang Farisi ini mengerti, tidak ada satu orang pun yang pernah mencelikkan mata orang yang lahir buta. Para nabi tidak. Nah, kita biasa menggambarkan tentang ini, bahwa mujizat yang satu ini disimpan, dikhususkan, reserve hanya untuk Yesus Sang Mesias. Kalau orang Farisi ini mengakui bahwa mujizat ini benar terjadi, yaitu bahwa orang yang lahir buta dapat dicelikkan kembali, maka mereka tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tahu tentang itu. Agar mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias, maka mereka harus deny, membantah bahwa orang itu memang terlahir buta. Karena itulah dipanggil orang tersebut untuk memberi kesaksian, dipanggil juga orang tuanya, diperiksa beberapa kali. Kita telah pernah belajar tentang ini. Jadi mereka datang dengan sebuah jawaban yang telah ada di dalam hati mereka, apapun tanda yang diberikan, mujizat apapun yang terlihat, jawabannya tidak. Mereka menolak kebenaran tersebut. Karena itu kita lihat lagi, mereka sudah menyiapkan batu. Batu itu tidak ada di dalam ruang bait Allah tersebut. Batu itu ada di luar bait Allah. Jadi dengan demikian pada waktu mereka datang di halaman bait Allah, mereka mengambil batu itu terlebih dahulu, menyimpannya, dan kemudian memojokkan Yesus di serambi Salomo, di tempat yang sempit, dan kemudian memaksanya untuk mengulangi pernyataannya, I'm the light of the world ini. Akulah terang dunia. Yesus bahkan menambahkan, bukan hanya sekedar dia mengulang apa yang pernah dikatakannya tentang I am the light of the world. I'm the life and the resurrection dan sebagainya. Dia menambahkan, aku dan Bapa satu. Keren kan? Bukan hanya sekedar I am the light of the world, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, tapi dia tambahkan, dia lengkapi. I am itu memang perkataan atau aku itu adalah title yang hanya boleh dipakai oleh Yahweh, Tuhan. Sekarang dia tambahkan aku dan Bapa itu satu. Melengkapi apa yang dikatakan sebelumnya ini. Akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup dan sebagainya ini. Aku dan Bapa itu satu loh. Marah mereka karena itu dia dianggap sebagai penghujat, penista agama. Ya. Yesus juga menegaskan penolakannya terhadap anggapan bahwa firman Allah dapat dipatahkan. Jadi sekali lagi, Yesus juga menegaskan penolakannya terhadap anggapan bahwa firman Allah dapat dipatahkan. Dia tolak. Firman Allah itu kekal. Langit bumi itu berlalu, tapi firman Allah itu kekal. Enggak dapat dipatahkan, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat disingkirkan. Keabsahan daripada firman Tuhan. Ya, artinya perfectnya firman Tuhan, tidak terdapat kesalahan apapun. Jadi karena itu berdasarkan Mazmur 86 ayat 2 itu tadi, kamu Allah dalam huruf kecil, kamu hakim. Kalau kamu membaca itu dan kamu menerimanya dan kamu itu menganggap suatu kebenaran dan kamu tidak label sebagai penghujatan, kenapa kamu harus melabel aku sebagai penghujat jika aku mengatakan I'm the son of God, akulah anak Allah? Kenapa? Gak bisa pilih dong menerima yang satu tapi menolak yang lain. Gak boleh seperti itu. Ya, jadi Yesus mematahkan bahwa mereka ingin apa namanya itu mematahkan firman itu, mendinai firman itu. Nggak bisa. Nah, dengan ini Yesus bermaksud bahwa ayat-ayat yang ia kutip tidak dapat dianggap sebagai kesalahan. Nggak bisa. Ayat-ayat itu tidak dapat dianggap sebagai kesalahan. Nggak bisa sama sekali. Ya. Ini adalah doktrin kesempurnaan, doktrin keabsahan yang menyatakan
bahwa kitab suci sepenuhnya akurat dalam segala hal yang ingin dikatakannya. Akurat, total benar 100%. Sumber kebenaran satu-satunya. Ya, Yesus pada momen ini tidak hanya menyiratkan keabsahan, ineransi bahasa Inggrisnya, ya, kesempurnaan, tetapi dia bahkan mendasarkan argumennya pada keabsahan itu sendiri, ketidaksalahan, keabsahan, kesempurnaan firman itu sendiri. Ya, itu firman itu yang hidup, sempurna. Nah, mari kita teliti Yohanes 10 ayat 35 ini lebih lanjut lagi. Yohanes 10 ayat 35 ini adalah ayat kunci dalam dialog antara Yesus dan beberapa pemimpin Yahudi yang menuduhnya melakukan penistaan agama karena mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai the Son of God, anak Allah, mengaku setara dengan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Untuk memahami penafsirannya, penting untuk mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan konteksnya. Yesus telah menyatakan aku dan Bapa satu. Di mana tertulis Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. I and my Father are one. Aku dan Bapa satu. Nah, yang ditafsirkan oleh penentangnya sebagai klaim keilahian. Ya, dia Allah. Mereka mengambil batu untuk melemparinya, untuk merajamnya dengan batu karena tuduhan penistaan agama. Kenapa nggak membuka pintu hati itu sebentar untuk melihat? Dia bukan berkata-kata kosong. Kalau dia kata-katanya itu tidak sejalan dengan tindakannya, kalau dia mengatakan akulah terang dunia, dan kemudian orang buta tersebut tetap buta, tidak menjadi sembuh, ya kalian dapat menganggap dia sebagai nabi palsu. Tapi ini kan bukan. Segala yang dikatakannya itu terjadi. Nah, Yesus menanggapi dengan merujuk Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6 yang mengatakan kamu adalah Allah huruf kecil dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Mazmur 82 ayat 6 ya. Kamu adalah Allah, Allahnya huruf kecil dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, Yohanes 10 ayat 35 Yohanes 10 ayat 35 berkata, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, yang barusan kita baca dalam Mazmur 82 ayat 6. Sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat didinai, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat di-cancel. Jadi itu adalah seperti itu. Kalau ini benar dan diterima sebagai kebenaran, kenapa pada waktu Yesus dengan segala bukti yang ada mengatakan bahwa dia itu Mesias, dia itu anak Allah, dia itu sama dengan Bapa. Kenapa itu dianggap sebagai penistaan? Dari Yohanes 10 ayat 35 ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat ini menyoroti apa? Menyoroti dua poin penting. Kita bisa lihat referensinya kembali ke Mazmur 82 ayat yang ke-6, di mana Yesus menggunakan ayat dari perjanjian lama ini untuk membela pernyataannya. Dalam Mazmur 82, Allah huruf kecil ini merujuk kepada hakim, sekali lagi, merujuk kepada hakim atau penguasa manusia yang merupakan wakil dari otoritas Allah. Tidak ada pemerintahan yang tidak ditunjuk oleh Allah, nggak ada dalam kitab Roma. Ya, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Di sini Yesus menekankan otoritas dan kekekalan kitab suci karena tidak dapat dipatahkan, tidak dapat dibatalkan. Jadi keabsahan, kebenaran, kesempurnaan. Kalau itu seperti itu, banyak yang tertulis juga tentang Yesus sebagai Mesias. Kenapa menolaknya? Kita tidak dapat memilih sebagian dan menolak yang lain, nggak bisa. Ia berkata bahwa jika kitab suci menyebut orang-orang itu Allah, yang tadi dalam Mazmur 82 ayat 6, huruf kecil, maka itu pasti benar. Mendapat kekuasaan dan otoritas dari yang maha tinggi sebagai Allah dalam arti sebagai hakim untuk mengadili secara adil. Nah, mereka ini menyalahkan penggunaan daripada Mazmur 82 ayat 6 ini. Mereka mengadili Yesus tidak secara benar, tidak secara adil.
Mereka harus menyesuaikan. Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau tidak percayakan apa yang kukatakan, lihatlah apa yang aku lakukan, lihatlah pekerjaan yang aku kerjakan, supaya engkau tahu bahwa aku diutus oleh Bapa. Nggak bisa sepihak, lihat sejalan antara apa yang dikatakannya dengan mukjizat yang terjadi. Penafsirannya seperti apa? Yesus tidak mengklaim bahwa manusia pada hakikatnya bersifat ilahi. Dia nggak bilang itu. Sebaliknya, ia menggunakan argumen Alkitabiah untuk melawan tuduhan penghujatan. Kepada orang-orang tertentu ini yang diberikan kuasa untuk mengadili, hakim bagi manusia yang ada di bumi ini, diberikan kuasa atau otoritas untuk mengadili. Hakim ini dalam Mazmur 82 ayat 6 disebut sebagai Allah huruf kecil. Ini sah. Ya, Elohim, E-nya huruf kecil. Nah, pada dasarnya ia berkata jika kitab suci dapat menyebut manusia sebagai Allah dalam konteks tertentu, ya, hakim. Lalu mengapa kalian para pemuka agama menganggapnya sebagai penghujatan ketika aku yang dikuduskan dan diutus oleh Bapa ke dunia berkata aku adalah anak Allah? Kenapa marah? Kenapa menuduh aku sebagai penghujat? Why? Pada dasarnya Yesus membuat argumen a fortiori. Jika kitab suci dapat menyebut orang biasa sebagai Allah, maka terlebih lagi anak Allah yang sejati dapat disebut demikian. Kalau manusia aja dapat disebut sebagai Allah orang kecil, apalagi anak manusia anak Allah yang sejati ini. Ya, dia berhak menggunakan titel anak Allah ini, the Son of God. Manusia aja boleh disebut Allah kok dalam pengertian hakim. Mengapa dia sebagai anak Allah yang sah tidak boleh menamakan dirinya anak Allah? Bapa sendiri yang menyebut dia sebagai anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Di Sungai Yordan. Dan di Mount of Transfiguration ditambahkan. Bukan hanya dikatakan, inilah anak yang kukasih, yang kepadanya aku berkenan. Kemudian ditambahkan, dengarkan dia. Absolut. Dia lebih dari nabi. Dulu nabi didengarkan, dia lebih daripada nabi. Dengarkan dia. Dalam perjanjian lama, saya tegaskan ini, dalam perjanjian lama, para nabi menggunakan sebuah formula. Apa formulanya? Thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berbicara, dia tidak pernah mempergunakan formula ini. Thus says the Lord. Verily, verily, I say unto you. Amen, amen. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Amin, amin. Awal daripada sebuah pernyataan menunjukkan keilahiannya. Bahwa dia berkata atas otoritas penuh. Bahwa dia mengetahui apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Ya, karena itu dia berhak dalam segala bukti ini untuk mempergunakan apa yang telah Bapa katakan, inilah anak yang kukasih itu, untuk menyebut dirinya sendiri sebagai anak Allah. Alkitab tidak dapat dibatalkan. Ya, hanya orang-orang ini yang salah mengartikannya di dalam hal ini. Mereka tidak membuka diri mereka. Mereka siap untuk menolaknya. Datang dari Roma dengan jawaban tolak dia. Hukum dia. Itu dia. Gantung dia. That's all in their mind. Semuanya ada di dalam pikiran mereka. Nah, Yesus berkata kepada muridnya, kalau mau belajar hukum Taurat, dan mereka boleh. Mereka ngerti kok hukum Taurat. Hanya jangan lakukan apa yang mereka kerjakan. Karena mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Nah, dari waktu ke waktu kan kita lihat tuh orang sibuk berdiskusi tentang nabi palsu, guru palsu. Let me tell you. Masalahnya bukan terletak pada nabi palsu atau guru palsu. Karena itu sudah ada. Di zaman Alkitab, di zaman Perjanjian Lama juga sudah ada nabi palsu. Guru-guru palsu juga sudah ada. Bukan masalahnya itu. Kita pun sudah diperingatkan berkali-kali tentang itu sampai hari ini. Masalahnya adalah mengapa orang-orang masih mau mengikuti mereka? Mengapa? Kenapa nggak belajar dari Alkitab? Kembali kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran satu-satunya ini. Ya. Singkatnya, Yohanes 10 ayat 35 adalah ayat kompleks yang menjelaskan metode argumentasi Yesus. Rasa hormatnya terhadap kitab suci dan hakikat klaim keilahiannya. Dia menjawab Alkitab, menjawab firman
dengan firman itu sendiri. Dia firman yang hidup. Kita perlu menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Kita tidak dapat menjelaskan Alkitab dengan pikiran kita. Nggak bisa. Karena ini pikiran Allah. Yohanes 10 ayat 36. Kita lanjut. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya, dikuduskan dan diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said, I am the Son of God? Perhatikan ini baik-baik kalimatnya ya. Saya ingin itu tenggelam berakar dalam hati kita. Masihkah kamu? Dia bertanya nih. Masih keras kepala kamu artinya. Masihkah kamu berkata kepada Dia? Dia berdiri penjelasan. Siapa dia? Yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah. Masih mau bilang dia menghujat Allah? Kalau kamu aja dapat disebut sebagai Allah, apalagi aku yang berhak kepada titel anak Allah. Masih mau sebut aku dikuduskan? Dikuduskan separated for the holy purpose. Dikuduskan untuk tujuan tertentu. Dipisahkan. Ya. Tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang mencoba melemparinya dengan batu dengan tuduhan menghujat. Yohanes 10 ayat 30-31 tadi. Rumit dan mudah disalahpahami. Pada masa itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para ahli Taurat dan sarjana menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempertimbangkan makna kitab suci. Yesus sejak umur 12 tahun sudah berdialog dengan para ahli agama, dengan orang Farisi. Mereka terheran-heran melihat hikmatnya. Tapi tetap aja mereka tidak mengerti siapa Yesus itu. Hal ini seringkali melibatkan taktik retorika yang sama yang digunakan dalam politik atau bentuk-bentuk perdebatan lain. Yesus menanggapi tuduhan penghujatan dari orang-orang ini dengan menggunakan argumen yang sama yang mungkin mereka gunakan. Perjanjian Lama menggunakan istilah yang sama untuk otoritas manusia yang ditunjukkan secara ilahi sebagaimana juga digunakan oleh Tuhan sendiri. Elohim huruf kecil dan Elohim huruf besar. Elohim huruf besar untuk Tuhan, Elohim untuk huruf kecil untuk manusia. Hal ini terlihat dalam Mazmur 82 ayat 6 tadi, serta bagian-bagian dari kitab Keluaran. Yesus tidak menyiratkan bahwa manusia adalah Allah dalam arti ilahi. Enggak. Dalam arti hakim, iya. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa ketika seseorang diutus oleh Tuhan, bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi firman Tuhan sendiri untuk menggunakan istilah Allah. Dalam arti hakim, yaitu orang yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menilai orang lain secara adil. Adil, kata kuncinya. Yohanes 10 ayat 34. Nah, Yesus kemudian menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengklaim bahwa firman itu salah. Orang nggak bisa klaim bahwa firman Tuhan itu salah. Nggak bisa. Keabsahan, kesempurnaan, ineransi. Ya, Yohanes 10 ayat 35 tadi. Jika Tuhan menggunakan istilah Allah, Allah kecil ini, huruf kecil, untuk merujuk pada manusia yang diberikan kuasa untuk mengadili dengan baik dan adil, maka pernyataan Yesus tentang bersatu dengan Allah Bapa tidak serta-merta merupakan penghujatan. Tidak kok. Untuk dapat secara langsung mengutuk Yesus, orang-orang ini berasumsi bahwa semua pernyataan seperti itu secara otomatis berdosa. Kalau kamu disebut sebagai Allah kecil nggak berdosa, kenapa dia yang entitled terhadap the title the Son of Man atau the Son of God, anak Allah, anak manusia, kenapa nggak boleh? Yesus secara efektif menantang mereka untuk menyebut kesalahan yang terdapat dalam kitab suci jika mereka ingin mengutuknya. Buktikan dulu bahwa kitab suci itu salah. Baru kamu dapat mengutuk aku. Kalau kamu tidak dapat menunjukkan kesalahan yang terdapat dalam kitab suci, jangan kutukin aku. Ukuran sebenarnya dari perkataan Yesus adalah tindakannya. Itu ukuran. He walked the talk. Seiring yang dikatakannya terjadi. Akulah
Kebangkitan dan hidup. Lazarus bangkit. Bangkit tuh Lazarus. Akulah terang dunia. Orang yang buta lahir, dijelekkan tuh. Ya. Daripada hanya menghakimi Yesus berdasarkan perkataan yang tidak disukai orang-orang ini, mereka seharusnya juga mempertimbangkan pekerjaannya. Mereka nggak suka karena Yesus mengatakan, I'm the Son of Man, I'm the Son of God, I'm the life and resurrection, I'm the light of the world. Mereka nggak suka. Deal with it. Kenapa nggak suka? Pekerjaannya menyatakan itu kan ya. Harus dinilai juga, pertimbangkan pekerjaan yang sesuai, yang sejalan dengan perkataannya ini. Dalam kasus Yesus, ini termasuk mujizat dan tanda-tanda lain yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia ditunjuk secara ilahi. Divine. Ditunjuk secara divine. Appointed by God himself, right? Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Yohanes 10 ayat 19 sampai dengan 21. Nah, jika tindakan Yesus tidak mendukung perkataannya, maka orang-orang ini sepenuhnya benar untuk menganggapnya sebagai seorang penghujat. Itu kan tidak terbukti. Yang terbukti adalah semua yang dikatakannya terjadi pada saat ia membuat atau melakukan mujizat. Nah, namun pekerjaannya, mujizat, pada kenyataannya membuktikan bahwa apa yang dia klaim adalah benar. Yohanes 10 ayat 37 dan ayat 38. Nah, Yohanes 10 ayat 36 adalah ayat kunci untuk memahami pernyataan Yesus tentang apa? Tentang identitasnya. Jadi Yohanes 10 ayat 36 adalah ayat kunci untuk memahami pernyataan Yesus tentang identitasnya. He is divine. Dia nyatakan itu. Berikut ini adalah uraian penafsirannya. Secara konteks, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus terlibat dalam konfrontasi dengan para pemimpin Yahudi yang menuduhnya melakukan penghujatan karena ia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Blasphemy mereka katakan waktu ia mengatakan I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menuduhnya, menghakiminya, menjatuhkan hukuman. Kamu adalah penista agama. Penghujatan. Ya. Sebagai tanggapan, Yesus menggunakan argumen yang cerdas berdasarkan kitab suci mereka sendiri. Jelaskan Alkitab dengan Alkitab. Arti Yohanes 10 ayat 36 ini, Yesus pada dasarnya bertanya, mengapa kamu menuduh aku melakukan penghujatan karena aku mengatakan aku adalah anak Allah. Padahal Bapa sendiri telah mengkuduskan aku dan telah mengutus aku ke dalam dunia. I'm the Son of God. What bothers you? Apa sih yang mengganggu kalian? Ada 3 key elements. Ada 3 elemen kunci ya dalam Yohanes 10 ayat 36 ini. Yang pertama, perkataan elemen pertama itu adalah dikuduskan. Elemen kedua, diutus ke dalam dunia. Elemen yang ketiga, anak Allah. Kita mulai dengan elemen yang pertama, dikuduskan. Ini berarti dipisahkan atau dipilih untuk tujuan tertentu. Separated for holy purpose ya. Yesus menekankan bahwa ia secara khusus dipilih dan ditunjuk oleh Allah sebagai Mesias untuk membayar upah dosa manusia. Itu pekerjaan yang ditaruh di atas pundaknya. Elemen yang pertama dikuduskan. Elemen yang kedua diutus kemana? Ke dalam dunia. Harus jelas. Ini menyoroti misi ilahi Yesus. Ia tidak datang atas kemauannya sendiri. Ia diutus oleh Bapa dan dia tunduk kepada sang utus. Bapa itu sendiri. Ya. Anak Allah. Elemen yang ketiga. Gelar ini adalah sumber kontroversi. Yesus membela haknya untuk menggunakannya dengan menunjuk pada asal-usul dan misi ilahinya. Ya, tidak menyalahi sama sekali. Pelajaran itu yang dimaksudkan Yesus.
Ya, argumen Yesus bertujuan untuk menyingkap kemunafikan para penuduhnya. Ia menggunakan kitab suci mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa klaimnya tidak menghujat. Hal itu memperkuat hubungan unik Yesus dengan Allah Bapa. Ia bukan sekedar seorang nabi atau orang baik, ia adalah anak Allah yang ditunjuk secara ilahi. Dia harus menjadi manusia, ditunjuk. Dia menjadi manusia untuk membayar upah dosa manusia. Agar orang yang percaya kepadanya, di dalam dia kita dibenarkan. Karena kebenarannya diperhitungkan kepada kita dan dosa kita diperhitungkan kepada dia. Nah, penting juga untuk memahami bahwa Yesus menggunakan kitab suci untuk apa? Untuk membela dirinya. Ini menunjukkan pentingnya dan otoritas kitab suci itu sendiri. Karena itu harus kita pelajari dengan baik dan kita simpan di dalam hati kita. Karena memiliki otoritas untuk dapat membantu kita saat diperlukan. Keterkaitan dengan Yohanes pasal yang 10 ayat 34 dan 35, untuk lebih mendukung argumennya, Yesus merujuk pada Mazmur 82 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, di mana hakim-hakim manusia disebut sebagai Allah, huruf kecil. Yesus beralasan bahwa jika kitab suci dapat menggunakan istilah itu Allah untuk manusia yang mewakili Bapa, betapa lebih pantasnya lagi baginya yang dikuduskan oleh Bapa untuk disebut anak Allah. Kalau mereka boleh disebut dengan menggunakan title Allah huruf kecil, lebih lagi dia yang telah dikuduskan ini, dipisahkan untuk tujuan yang mulia ini. Disebut anak Allah. Pantas banget. Ini menunjukkan bahwa Yesus menggunakan argumen betapa lebih lagi. Jika yang lebih kecil itu benar, maka betapa lebih besar itu benar. Berapa lebih benarnya kebenaran itu. Ya. If the lesser is true, then how much more is the greater truth? Inti Yohanes 10 ayat 36 adalah pernyataan yang kuat tentang identitas dan misi ilahi Yesus yang dibela dengan penggunaan kitab suci yang terampil. Kita masuk dalam Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak, ya, dia masih beri penjelasan dengan sabar ini. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. If I do not do the works of my Father, do not believe me. Yesus sedang mengakhiri pokok bahasan yang agak rumit. Ini adalah teknik pertimbangan umum yang sering digunakan oleh para sarjana dan politikus di era Yesus. Ketika memperdebatkan makna kitab suci, para ahli Taurat dan orang Farisi mungkin merangkai beberapa rujukan kepada firman Tuhan yang menyiratkan suatu hasil logis tertentu. Nah, ketika diancam akan dirajam dengan batu karena tuduhan menghujat, Yesus menanggapi dengan salah satu argumen tersebut. Ia menunjukkan bagaimana Perjanjian Lama terkadang menggunakan istilah yang sama untuk otoritas manusia, Elohim, huruf kecil tadi, seperti yang digunakan untuk Tuhan sendiri, Elohim, huruf besar. Ini kebenarannya dalam Mazmur 82. Kalau engkau tidak bermasalah, engkau dapat menerima itu, kenapa tidak dapat menerima? Waktu aku mengatakan, I'm the son of God, akulah anak Allah. Aku dan Bapa satu, kenapa nggak bisa? Maksud Yesus adalah bahwa ketika Tuhan secara ilahi menunjuk seseorang, tidaklah secara otomatis merupakan penghujatan bagi mereka untuk menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kaitannya dengan diri mereka sendiri. Yohanes 10 ayat 32 sampai 36. Aku hakim, Allah kecil. Mereka dapat menggunakan titel itu kan? Mengapa Yesus tidak boleh menggunakan titel Elohim? Mengapa nggak boleh? Aku anak Allah, kenapa nggak boleh? Dalam istilah praktis, para pengkritik Yesus dapat mengutuk kitab suci sebagai salah atau menerima bahwa klaim-klaimnya benar adanya. Mereka tidak dapat memilih apa yang mereka sukai dan memberikan penafsiran yang salah terhadap apa yang mereka tidak sukai. Nggak bisa begitu. Observasi, interpretasi, aplikasi saat kita membaca Alkitab.
Tiga hal ya, observation, interpretation, application. Observasi, interpretasi, aplikasi. Setiap kali membaca Alkitab. Nah, tentu saja Yesus tidak mengatakan bahwa manusia setara dengan Allah. Enggak, dia nggak bilang dia yang setara dengan Allah. Manusia tidak. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa klaim-klaim tersebut harus dipertimbangkan menurut bukti. Yang terpenting, tindakan orang yang berbicara. Apakah sejalan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan? Terjadinya. Karena firman Tuhan itu sempurna dan tanpa kesalahan, keabsahan, ineransi, Yohanes 10 ayat 35 tadi, penggunaan kata-kata itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebaliknya orang-orang ini seharusnya melihat mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan sebagai bukti bahwa ia berkata benar dan dia adalah jujur. Orang lain telah melakukan hal yang sama, yaitu mereka memperhatikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dan sampai pada kesimpulan yang benar. Truly, he is the Son of God. Ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 2, Yohanes 10 ayat 19 sampai 21. Nah, Yesus juga menunjukkan bahwa jika tindakannya atau tindakan orang lain tidak sesuai dengan klaim-klaim tersebut, maka pernyataan-pernyataan seperti yang ia lakukan memang merupakan penghujatan. Ini kan terjadi sesuai seperti apa yang dikatakannya. Jika Yesus tidak melakukan pekerjaan seperti yang dikaruniakan oleh Tuhan, orang-orang ini wajib menolaknya sebagai guru palsu dan penghujat. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus telah bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, mereka tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya. Nggak bisa. Yang dilakukannya setara dengan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Dalam ayat berikut, Yesus juga menjelaskan bagaimana ketidaksukaan pribadi personal ya terhadapnya seharusnya tidak mengaburkan penilaian mereka. Kalau nggak suka kepada Yesus, nggak suka kepada perkataannya, jangan menjadi bias, jangan menjadi kabur terhadap apa yang dilakukannya. Karya-karyanya dengan sendirinya merupakan bukti yang krusial. Karya-karyanya itu menunjukkan siapa dia. Lazarus dibangkitkan, air berubah menjadi anggur, orang buta diculikkan dan sebagainya ini. Ya. Jadi Yohanes 10 ayat 37 adalah ayat kunci untuk memahami pernyataan Yesus dan dasar untuk percaya kepadanya. Berikut adalah uraian penafsirannya. Secara konteks ya. Ayat ini muncul dalam konfrontasi antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi yang mempertanyakan otoritas dan pernyataan keilahiannya. Nah, Yesus telah berbicara tentang hubungannya dengan Allah Bapa dan perannya sebagai gembala yang baik. I'm the good shepherd. Artinya dalam Yohanes 10 ayat 37, Yesus pada dasarnya berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ini adalah pernyataan yang kuat, di mana Yesus mengacu pada tindakan-tindakannya, pada pekerjaan-pekerjaannya, sebagai bukti asal-usulnya yang ilahi. I'm the vine, kan itu yang dimaksudkan Yesus. Dia tidak meminta iman yang buta. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa mujizat dan tindakannya adalah bukti bahwa dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Bapakku mengacu pada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang hanya dapat dilakukan oleh kuasa ilahi. Ya. Key interpretation atau penafsiran utamanya seperti apa? Penekanan pada pekerjaan. Ya, kita harus menekankan pada pekerjaannya, pada mujizat yang terjadi. Yesus menekankan bahwa mujizat-mujizatnya bukan sekedar pertunjukan kuasa, oh tidak, tetapi tanda-tanda ilahi yang memvalidasi klaim-klaimnya. Dasar bukti untuk kepercayaannya apa? Ia menawarkan pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya sebagai dasar konkret untuk kepercayaan yang menyiratkan bahwa pertimbangan rasional dan atas bukti-bukti tersebut harus mengarah pada iman. Ya.
Harus mengarah pada iman yang tidak terlihat menjadi terlihat. Otoritas ilahi. Dengan menghubungkan pekerjaan-pekerjaannya dengan Bapa, Yesus menegaskan kembali hubungannya yang unik dengan Tuhan dan otoritas ilahinya. Dia memiliki otoritas sebagai anak Allah. Manusia yang ditunjuk sebagai hakim memiliki otoritas mengadili secara adil. Pada dasarnya Yesus berkata, jika tindakan-tindakannya tidak mencerminkan tindakan Tuhan, maka adalah benar untuk tidak mempercayainya. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tindakan-tindakannya mencerminkan tindakan Tuhan, maka mereka harus apa? Harus percaya, ya. Pada intinya, Yohanes 10 ayat 37 menekankan bahwa mujizat Yesus berfungsi sebagai bukti identitas ilahinya dan menyediakan dasar untuk percaya kepadanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita telah sampai. Kita berhenti sampai di sini. Atas seizin Tuhan kita melanjutkan minggu depan dengan Yohanes 10 ayat 38. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bantu kami, beri pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan aktif. Ya Tuhan, dan saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kebenaran itu memerdekakan kami. Terpuji Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Harili, mohon diri. Shalom.